mengikuti hasil audien kemarin. Ya, artinya kan kami dengar bahwa hari ini ada tindak lanjut mau manggil pihak eksekutif bahwa penyelesaian hukum di luar pengadilan itu yang bersifat sengketa itu memang disediakan. Nah, karena ini masih ranah aturan kebijakan, kami berharap pihak Pemkab Tenggamus ini yang melakukan kajian hukum internal lah, panggil pakar-pakar hukum, coba duduk bareng. Karena begini Bang Buyung, kita sama-sama paham Pak Haji, pelaksanaan Pilkakon kemarin itu implementasinya terjadi dua penafsiran terhadap Perda sama Perbuk, terutama dalam perihal surat suara tercoblos simetris. Banyak yang panitia pekon ini mengesahkan, banyak juga yang tidak mengesahkan. Artinya kan ada dua implikasi Bang Buyung. Pak Haji, keputusan apapun yang bakal diambil Pemda Tenggamus ini harus ada kepastian hukumnya dalam perkara ini. Nah, disitulah makanya Bang Buyung, kami format ini meminta sama Pemkab, ayo sih buka ruang kita melakukan kajian hukum bubarnya. Gak masih bisa kita selesaikan dalam ranah jalur non litigasi bermusyawarah, kenapa enggak? Buka diri lah, karena ini tolok ukur citra Pemkab Tenggamus ini untuk peka terhadap persoalan masyarakat. Gitu. Jadi ini Bang Buyung, Pak Haji yang terhormat, Bapak-bapak di Komisi 1, hari ini kami melayangkan surat permohonan kepada pimpinan DPRD dan juga pimpinan Komisi 1 beserta anggota. Juga nanti akan kami layangkan kepada Bupati sama Panitia Kabupaten. Apa isi dari surat permohonan ini? Nanti mungkin bisa dibaca oleh Bapak-bapak sekalian. Isinya adalah kami atas nama masyarakat. Kami ini bukan bicara calon Pak, bicara masyarakat. Memohon agar kiranya penetapan pemenang hasil Pilkakon serentak kemarin itu ditunda sampai ada kajian hukum dan kepastian hukum. Ini isi surat kami, ini hanya permohonan. Nah, harapan kami juga bapak-bapak yang ada di lembaga dewan ini selaku orang tua kami, sebagai yang ditunjuk oleh undang-undang penyalur aspirasi kami, ya mohon karena ini berkenaan dengan rakyat, mohonlah agar kiranya mendengar yang kami sampaikan. Pada saat potensi hasilnya ada dicatat di Netherlands. Yang kedua, pada hari ini memang ada hearing dengan panitia kabupaten. Mungkin rentetannya itu panitia yang ada di pekon masing-masing. Hanya syukur alhamdulillah pada saat itu nanti akan saya sampaikan. Saya dari jam 9 sampai jam 12 ada di lokasi. Ya. Kalau yang dibedakan tadi di pengadilan, ya saya mantan orang yang di PAW, tapi di pengadilan saya menang. Urusan anak saya sampai termasuk pengadaan barang yang kemarin itu katanya suratnya begini begitu. Saya 12 tahun jadi percetakan. Tata cara larang udah 30 tahun saya punya perusahaan. Jadi udah ini nggak apa-apa. Ini kan kita tahapan. Terima kasih benar sudah datang ke sini. Saya sebagai ketua Komisi 1. Jadi itu nanti akan kita ngomong sama sahabat-sahabat kita di Komisi 1 dengan kedatangan Pak Teddy. Ya belum nanti pendamping dibuatkan apa? Tanda terima apa kalau memang tadi ini nanti pendamping silakan. Hasil ini juga nanti akan saya sampaikan di hari nanti. Karena tahapannya nggak hanya nanti, pasti akan berlanjut. Karena di situ seperti kemarin buat orang masyarakat tas. Bentuk penghormatan negara kepada 32 orang warga kita yang ada di sana. Ini contoh negara menghormati hak yang diatur undang-undang tadi. Maaf ini Bang Buyung, betapa sakralnya hak ini. Tapi alangkah ironisnya, alangkah hebatnya Pemda Tenggamus ini. Ketika Pilkakon kemarin, warga negara yang sudah ditandai dengan identitas EKTP tidak bisa memilih kalau nggak punya undangan sama terdaftar EKTP. Ini kan melampaui kewenangan negara urusan Pemda Tenggamus. Jadi Perda sama Perbuk itu harus dilakukan kajian hukum. Ya. Silakan. Waduh, mohon izin Pak. Iya, pihak
Benar. Saya tanya yang punya KTP kan? yang punya EKTP tapi tidak terdaftar di DPT dan tidak menerima undangan itu tidak bisa memilih. Sedangkan di pemilu sebelumnya dia bisa. Sebagai contoh tadi kan begitu. Ini kalau digugat Pak, ini pelanggaran HAM. Karena saya bilang tadi hak memilih dan dipilih itu masuk dalam hak asasi dan hak prinsip yang lain, hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan. Sebagai analogi tadi, negara itu ketika pemilu Kan statementnya Pak tentang Pilkakon ini yang diadakan rapat di kantor Dewan. Ya, itu gini, namanya anggota Dewan menyerap aspirasi. Oke, itu dulu. Kedatangan ke DPRD dari panitia Pilkakon Kabupaten Tenggamus pembahasan masalah apa Pak? Apakah pembahasan masalah pelipatan kertas Pak? Bisa jelaskan Pak? Ya, jadi pembahasan terkait dengan namanya Dewan, anggota Dewan menampung apa keluhan, apa keberatan dari masyarakat ya, khususnya di dalam menyikapi pelaksanaan Pilkakon ini. Terkait dengan pelipatan itu sebetulnya saya bilang karena pemilihan ini bukan baru sekali ini, kan udah pilkada, pilpres, pileg, seyogianya memang itu harus dibubarkan. Masyarakat juga harus nanya oleh panitia dibuka semua nih utuh ya, belum tercoblos, harusnya begitu juga, termasuk calon juga membina mereka ini, membina para pemilih-pemilih juga harus menyampaikan itu. Saya sampaikan namanya pelipatan ini memang dari percetakannya yang sudah kita minta memang kontraknya memang langsung terlipat karena kita memang tenaga tidak ada di sini dan mereka punya mesin pelipat. Nah itulah hasilnya. Dan tidak semua juga kan yang rusak, artinya yang sosialisasi yang dari panitianya maupun dari calon kakonnya juga membina warga masyarakatnya itu juga bisa. Artinya ini bukan hanya murni kesalahan panitia tapi dari kita semua, dan sosialisasi sudah disampaikan. Harusnya juga masyarakat tanggap kalau ini dibuka nih belum ada coblosan ya nih. Kalau udah dibuka begitu pasti ditenteng emper-emper gitu kan, langsung ke harusnya itu. Dan yang kedua ada keberatan terkait dengan coblos simetris. Ini kita sesuai dengan aturan saja di Perda, Perbu, Permendagri itu bahwa itu memang tidak sah. Jadi kita memang tidak mungkin memaksakan karena kita berarti melanggar. Karena kita memang sudah sepakat bahwa kita harus on the track sesuai dengan aturan. Ketegasan dari pemerintah Kabupaten Tenggamus sendiri, apakah yang sudah memenangkan Pilkakon ini harus dilantik atau gimana? Apakah masih ditunda atau gimana? Bisa dijelaskan Pak? Ya kalau memang sudah tidak ada permasalahan ya kita akan, jadi sebelum dilantik itu akan diterbitkan SK dulu oleh Bupati. Jadi setelah diterbitkan SK oleh Bupati maksimal 30 hari Bupati harus sudah melantik. Jadi nanti kita prosesnya kan dari BHP, dari panitia ke BHP ke Bupati melalui camat selama 30 hari kerja, Bupati menerbitkan SK selama 30 hari kerja. Setelah SK diterbitkan maksimal 30 hari kerja juga Bupati harus sudah melantik. Ini tahapannya akan masih itu. Jadinya tetap aja sesuai dengan Pergub dan Perda itu ya. Apabila dicoblos itu 2 lubang tidak sah itu ya. Iya. Ya. Karena yang sah menurut yang di Permendagri itu hanya yang mengatur yang sah. Yang sah itu yang beberapa coblosan ada di dalam satu kotak. Nah ini ada beberapa coblosan tapi ada di luar kotak. Makanya di Perda kita, Pergub kita ya, itu tidak sah. Oke, terima kasih Pak. Terkait dengan adanya pelaksanaan, ada yang melakukan kesepakatan dan ada juga yang tidak diterima kesepakatan panitia, itu bagaimana Pak? Ya sekarang begini, yang pokoknya asal keberatan, kan kita ini menampung keberatan dari calon ya.
bukan dari keberatan dari pokon-pokon lain, keberatan dari calon. Nah itu yang masuk ke kita akan coba, kita akan pelajari. Itu kalau memang ada kesepakatan katanya kalau calon nggak keberatan, ya mau gimana? Ya contoh aja begini ya Pak, kayak di Sambang Turus kan itu kan dengan kesepakatannya calon itu ya, dengan kesepakatannya saksi dan panitia itu makanya suara simetris itu dianggap sah. Tetapi di Purwodadi ada kesepakatan oleh pihak saksi dan penyelenggara dan panitia, tetapi di situ dinyatakan oleh PJ-nya itu tidak boleh dilakukan. Tetap aja harus mengacu kepada ini. Ya begini, masalah sepakat tidak sepakat. Sekarang nih yang kami ini keberatan dari calon, apa alasan keberatan calon? Itu yang kami tidak melihat itu sepakat atau tidak sepakatnya. Ada nggak keberatan dari calon masing-masing pekon ya? Bahwa ini kami keberatan, ini kami keberatan. Nah, kami akan pelajari apa keberatannya. Jadi kami nggak tahu ada sepakat atau tidak itu. Ya, jadinya rapat ini tetap akan ditembuskan kepada Ibu Bupati gitu Pak ya. Ya,